Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Project Kalkulus yang akan membahas hubungan antara limit fungsi dan percepatan. Sebelumnya, nama saya adalah Julianda Zaki Pradipta. Saya bertindak sebagai moderator. Kemudian di sini saya tidak sendirian, saya akan bersama teman-teman saya, yaitu ada Ilham Farabi, ada Malik Syafi'i, kemudian ada Mohdiki Purnama. Di dalam PowerPoint ini akan ada pembahasan materi yang berupa pengertian limit, percepatan, dan ada penerapannya. Langsung saja ke pengertian limit. Limit merupakan suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Di sini ada contoh rumus limit fungsi, yaitu A sama dengan lim T mendekati 0 delta V dibagi delta T, atau sama aja turunan V dibagi turunan T. Keterangan A merupakan percepatan sesaat, kemudian delta V merupakan perubahan kecepatan, kemudian ada delta T yaitu interval waktu. Kemudian dilanjut teman saya. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu. Simbolnya atau lambang percepatan adalah A kecil. Jadi, percepatan yaitu sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Di dalam percepatan ada 3 rumus, yaitu secara umum A sama dengan V per T. Keterangannya, A itu adalah percepatan atau meter per sekon kuadrat, yang V sama dengan kecepatan atau meter per sekon, sedangkan T adalah waktu atau sekon. Yang kedua, rumus percepatan yaitu rata-rata. A sama dengan delta V per delta T. Keterangannya, A rata-rata adalah percepatan rata-rata atau meter per sekon kuadrat. Yang kedua, delta V. Delta V itu perubahan kecepatan atau meter per sekon. Yang ketiga ada delta T, adalah selang waktu atau sekon. Yang ketiga ada rumus percepatan sesaat, yaitu A sama dengan lim T mendekati 0 delta V per delta T sama dengan dV per dt. Keterangannya, A sesaat yaitu percepatan sesaat atau meter per sekon kuadrat, sedangkan yang kedua yaitu perubahan delta V adalah perubahan kecepatan atau meter. Yang ketiga yaitu ada delta T sama dengan interval waktu atau sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dari limit percepatan. Di sini ada baris kode. Syarat pertama itu adalah untuk menampilkan output berupa masukan kecepatan awal. Lalu Cin V1 digunakan untuk memasukkan input dari kecepatan awal. Selanjutnya ada Cout masukkan kecepatan akhir. Lalu V2 variabel yang digunakan untuk memasukkan kecepatan akhir. Selanjutnya ada Cout masukkan T saat kecepatan akhir. Lalu Cin variabel T2. Selanjutnya ada Cout masukkan T saat kecepatan awal. Lalu Cin variabel T1. Lalu ada Cout lim delta T mendekati 0 sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Handle ini digunakan untuk enter ke bawah, sehingga selanjutnya adalah Cout dari kurung buka, lalu variabel V2. Selanjutnya ada strip variabel V1 kurung tutup, tanda bagi, spasi kurung buka, lalu ada variabel T2 dikurang T1 kurung tutup, handle. Lalu X sama dengan dalam kurung V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1, itu adalah hasil dari hitungnya, jadi dihitung dulu. Selanjutnya adalah Cout hasil perhitungan. X dipanggil karena X merupakan hasil hitungnya.
lalu ditambah meter per second kuadrat, and lalu return 0. Oke, di sini saya akan membahas terkait implementasi rumus limit di dalam rumus fisika. Jadi ada sebuah soal. Di sini soalnya berupa sebuah mobil bergerak pada kecepatan awal 15 meter per second. Kemudian mobil bertambah kecepatannya menjadi 20 meter per second saat T atau waktu detiknya sama dengan 5 second. Kemudian tentukan percepatan sesaat T sama dengan 5 second. Jadi di sini untuk cara perhitungannya itu dimasukkan terlebih dahulu kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 15 meter per second. Kita masukkan 15. Kemudian kecepatan akhir, kecepatannya menjadi 20 meter per second. Jadi kita masukkan 20. Masukkan T saat kecepatan akhir. Isikan 0 jika waktu saat kecepatan akhir tidak diketahui. Di sini kecepatan akhir diketahui, yaitu T sama dengan 5 second. Maka kita masukkan angka 5. Masukkan T saat kecepatan awal. Isikan 0 jika waktu saat kecepatan awal tidak diketahui. Karena di sini tidak ada waktu saat kecepatan awal, maka kita isikan dengan 0. Jadi hasil perhitungannya adalah rumus awalnya limit delta T mendekati 0 sama dengan V2 dikurang V1 atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu pada saat kecepatan awal. Nah, di sini kan kecepatan awalnya itu 15, V1-nya 15, kemudian kecepatan akhir 20, V2-nya 20. Jadi 20 dikurang 15 yaitu 5, kemudian T2 yaitu 5 dikurang T1 0. T1 0 karena limit delta T mendekati 0. Maka 5 dibagi 5 yaitu 1. Maka jawabannya 1 meter per second pangkat 2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun materi. Yang terhormat kepada Bu Tessa, semoga ibu dan bayi di dalam kandungannya diberikan kesehatan sampai proses lahiran. Mohon maaf bila kami ada kesalahan, Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.